Seorang prajurit muda meminta izin untuk mengambil makanan dari karung. Tiba-tiba, dia mendengar suara dari kejauhan yang ternyata pesawat musuh mulai menyerang mereka. Kemudian pesawat itu membombardir barisan pasukan hingga hancur menjadi abu. Untungnya, prajurit itu selamat dari serangan itu dan segera berlari untuk kembali ke unitnya. Namun, ketika sampai di sana, dia menyaksikan mayat rekannya dan menghampiri komandannya yang sedang sekarat. Sang komandan menyuruhnya untuk menjaga satu-satunya tank milik mereka dan itu adalah kata-kata terakhirnya. Beberapa pesawat musuh melintas di atasnya dan dia segera berlari untuk menghampiri tank itu. Namun di perjalanan dia mendengar suara radio milik musuh yang membuatnya ketakutan. Ternyata di dekat radio itu ada sebuah dokumen rahasia. Dia pun segera mengambilnya dan melarikan diri. Di saat yang sama seorang prajurit musuh sedang mencari dokumen itu. Namun langkahnya terhenti ketika dia bertemu dengan prajurit muda yang memiliki dokumen yang dia cari. Segera setelah mereka bertatapah dengan cepat, mereka bersembunyi untuk melindungi diri. Prajurit ini melepaskan tembakan dan mereka berdua sama-sama ketakutan. Prajurit muda ini melempar beberapa granat ke arah tentara musuh, namun dia lupa melepastinya dan tentara musuh yang ketakutan menghindari granat itu sampai dia menyadari bahwa granat itu tidak meledak dan segera bangkit mengejar si prajurit yang melarikan diri membawa dokumen miliknya. Ketika dia akan menembaknya, prajurit itu menyadarinya dan dia bergerak ke kanan dan ke kiri berusaha menghindari bidikannya. Hal itu membuat tentara ini kesulitan melepas tembakannya sehingga dia menjadi kesal dan mengejarnya lagi. Hingga akhirnya prajurit ini bersembunyi di dalam tanknya dan berpikir kalau dia telah berhasil menghindari musuh. Namun ketika dia membuka volkannya, tiba-tiba tentara itu sudah berada di atas tank. Prajurit ini tidak yakin bisa mengoperasikan tank itu. Dia mencoba yang terbaik untuk menakut-nakutinya. Namun tuasnya macet yang membuat tentara ini kebingungan melihatnya. Dia pun berniat akan meledakkan tank itu dan segera berlari untuk berlindung. Namun si prajurit ini mengetok-ngetok tuasnya dan dengan santainya ia berjalan. Granat itu pun meledak dan si tentara mengira dia telah berhasil menghancurkannya. Hingga akhirnya dia menyadari tank itu melarikan diri dan tentara itu pun terus mengejarnya. Seorang prajurit sedang berusaha mengendalikan sebuah tank. Namun dia melihat tentara musuh yang memang sedang mengejarnya pun segera masuk ke dalam tank dan beruntungnya dia tidak terkena tembakan. Dia mulai membalas serangan. Namun dia tidak tahu kalau serangan itu secara tidak sengaja mengarah ke camp tentara musuh. Bahkan dia melakukannya berkali-kali yang membuat tentara musuh tidak menduga dengan serangan mendadak. Sementara tentara ini masih berlindung ketakutan sampai dia menyadari bahwa prajurit itu tidak bisa mengarahkan tembakannya. Setelahnya, prajurit itu keluar dari tanknya karena merasa yakin dia sudah menghabisinya. Tanpa diduga, tentara itu menemukan sebuah senjata hingga akhirnya mereka bersiap mengarahkan bidikannya. Namun setelah menunggu lama, mereka berdua hanya saling bertatapan sampai seekor sapi mengeluarkan suaranya dan membuat burung terkejut dan menjatuhkan sebuah benda. Tanda itu memberi syarat kepada mereka berdua untuk melepaskan tembakannya secara bersamaan. Namun peluru itu meleset dari sasaran mereka. Peluru tank mengenai bangunan di belakangnya dan begitupun dengan senjata yang ditembakkan prajurit itu. Hingga akhirnya mereka berdua pingsan karena terkena benturan. Prajurit ini terkejut ketika melihat moncong tanknya menjadi bengkok. Dia pun mencoba meluruskannya, namun tetap saja tidak berhasil. Di perjalanan, dia melihat seorang tentara yang membawa bendera Tiongkok terjatuh di tanah. Dia bergegas untuk membantunya, yang ternyata itu adalah tentara musuh yang berpura-pura untuk menjadi temannya. Kemudian tentara itu menahannya sebagai sandera. Dia mencoba untuk meminta dokumen miliknya, tetapi si prajurit itu tidak ingin memberikannya dan malah mengancam balik untuk segera membunuhnya. Si tentara itu kesal dan melepaskan tembakannya. Pelurunya malah mengenai sebuah foto yang ternyata dokumen itu dia sembunyikan di belakang foto presidennya. Si tentara yang tidak menyadarinya sampai memohon karena dokumen itu sangat penting baginya. Kemudian si prajurit memberitahunya bahwa dokumen itu berada di luar dan dia menyuruh si tentara untuk keluar. Karena merasa dibodohi, dia pun semakin kesal dan melemparkan barang-barang ke arahnya. Sampai akhirnya keadaan menjadi tenang dan si tentara tidak menyadari bahwa dokumen itu berada di tangannya. Seorang tentara mengibar-nibarkan benderanya agar pesawat itu tidak melakukan serangan. Namun sang pilot mengabaikannya dan menembaki tank itu yang membuat si tentara melompat untuk melindungi diri. Si prajurit di dalam tank mengingat bahwa pesawat itu adalah pesawat yang sama yang telah membunuh rekan-rekannya, sehingga dia ingin membalas dendam dengan terus menembaki pesawat itu. Serangannya itu berhasil mengenai bagian sayap pesawat dan di saat yang sama pesawat itu melepaskan bom ke arah tank. Beruntungnya bom itu tidak mengenainya dan peluru si prajurit habis. Si tentara yang menyaksikannya pun terbengong melihat pesawat itu akhirnya terjatuh. Kemudian prajurit ini masih kesal berniat ingin menabrak tanknya ke pesawat itu. Sang pilot yang menyadarinya berusaha menghidupkan pesawatnya dan melarikan diri hingga kejar-kejar
Kejaran pun terjadi dan si tentara yang tertinggal terus mengejarnya. Ketika pesawat itu akan terbang, si prajurit menghajarnya dengan mengoncong tanknya yang bengkok. Dia melakukannya berkali-kali dan berhasil menghancurkan bagian belakang pesawatnya. Akhirnya pesawat tempur itu kembali jatuh dan tank itu pun terus mengejarnya. Pesawat tempur ini berusaha untuk melarikan diri yang terus-terusan dikejar tank. Namun mereka tidak tahu bahwa jauh di depannya ada jembatan yang buntu. Tentara ini berteriak memberitahunya kepada si prajurit yang berada di dalam tank. Namun si prajurit ini tidak mengilahkannya dan dia malah menginjak dalgas yang membuat si tentara itu terpaksa melompat ke atas tank. Namun pegangannya terlepas dan dia terjatuh. Hampir saja kayu yang menggelinding ini mengenai si tentara ini. Alhamdulillahnya posisinya si tank ini masih mengikat si kayu itu. Tank itu pun masih terus mengejarnya dan pesawat di depannya terjatuh. Si prajurit segera menginjak pedal rem dan tanknya itu berhasil dan hampir saja terjatuh. Bersamaan itu juga, pesawatnya terbang dan melarikan diri, hingga akhirnya mereka berdua tiba di perbatasan dan akan berpisah. Si tentara akan pergi dengan membawa dokumennya, sementara si prajurit akan pergi dengan membawa tanknya. Tanpa diduga, ternyata banyak tembakan meriam diarahkan ke mereka. Si tentara mencoba menyelamatkan temannya itu dan membawanya ke tempat yang aman. Namun, sebuah bom memisahkan mereka berdua dan disusul sebuah bom mendarat di dekat si prajurit. Pada akhirnya, prajurit ini dipisahkan oleh maut dan si tentara bersedih